Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Febri Herusta Berlin, NIM 0101040107. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas 2A, kampus STAI Dr. KH Mutakin. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan Agama Islam. Saya akan memaparkan mengenai analisis jurnal yang telah saya pelajari dalam mata kuliah ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Saiful Mukti yang telah membimbing saya dalam mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Judul jurnal yang saya ambil yaitu Konsep, Kurikulum, dan Kurikulum Pendidikan Agama Islam. Nama penulis atau penelitinya Yudi Chandra Herawan, Ikawati Ifah Julianti, dan Hendro Widodo. Afiliasi jurnalnya dari Jurnal Mudarusina volume 10 nomor 1 dari Januari sampai Maret tahun 2020. Nah, dalam penelitian ini membahas mengenai konsep kurikulum secara umum dan juga secara khusus dalam pendidikan agama Islam. Nah, konsep kurikulum ini bukan sekedar hanya daftar mata pelajaran aja, akan tetapi juga sebuah rancangan, perencanaan, strategi, metode, alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, di dalam kurikulum tentu saja terdapat aspek atau metode dan juga yang meliputi kurikulum ini. Yang pertama ada tujuan, isi, konsep, metode, dan evaluasi. Nah, dalam pandangan pendidikan agama Islam sendiri, konsep kurikulum itu merupakan alat untuk mencapai tujuan pembelajaran yang lebih optimal gitu. Yang mana pengintegrasian antara ilmu umum dengan ilmu agama disatukan gitu. Jadi nilai-nilai keislaman, nilai-nilai wahyu itu harus tergabung juga ke dalam ilmu umum yang mana nanti akan menjadi sebuah konsep kurikulum yang disebut kurikulum pendidikan Islam. Untuk apa? Untuk menciptakan peserta didik yang tidak hanya cerdas secara intelektual, akan tetapi juga secara moral, etika, dan juga akhlak yang baik gitu ya. Kemudian juga untuk menyeimbangkan antara ilmu umum dan juga ilmu agama. Dilanjut pada analisis jurnal ini, memang di dalam jurnal ini sangat memberikan informasi gitu ya, sangat memberikan informasi terhadap pengertian tentang konsep kurikulum dan juga kurikulum pendidikan Islam. Saya jelaskan kembali mengenai konsep kurikulum. Memang di dalam jurnal ini memuat banyak pengertian mengenai kurikulum, tidak hanya satu saja. Tetapi saya simpulkan bahwa yang tadi sudah saya sebutkan, kurikulum itu memang sebuah perencanaan, rencana, metode, atau strategi untuk mencapai tujuan pendidikan, untuk menciptakan output peserta didik yang berkualitas gitu. Tidak hanya cerdas secara intelektual saja, akan tetapi bagaimana peserta didik itu juga bisa menerapkan akhlak yang baik, menerapkan nilai-nilai keislaman gitu. Nah, kemudian konsep kurikulum pendidikan Islam itu adalah penggabungan antara ilmu umum dan juga ilmu agama yang merujuk pada nilai-nilai wahyu, nilai-nilai keislaman, dan juga untuk yang tadi untuk menciptakan peserta didik yang berakhlak mulia gitu. Tentu saja yang bagaimana kurikulum ini tuh harus relevan dengan perkembangan zaman, yang mana peserta didik harus bisa menghadapi tantangan perkembangan zaman dengan tidak meninggalkan nilai-nilai agama Islam. Nah, di dalam jurnal ini juga menyebutkan bahwa ada satu pengertian bahwa kurikulum itu merupakan jantungnya pendidikan. Nah, kenapa sih disebut jantungnya pendidikan? Menurut analisis saya, yaitu memang untuk mencapai tujuan itu kita harus merancang sesuatu atau strategi untuk
mencapai tujuan itu, kalau misalkan kita mempunyai tujuan, pasti kita memiliki strategi apa aja nih yang harus dilewati gitu. Dan juga ada juga di dalam jurnal ini menyebutkan komponen-komponen yang ada dalam kurikulum. Yang pertama, tujuannya. Nah, kurikulum itu harus memiliki tujuan yang jelas, tentu saja tidak hanya memiliki tujuan, akan tetapi juga strateginya. Dan juga yang kedua, ada komponennya, ada isi, tentu saja isinya apa saja nih untuk yang tadi mencapai tujuan itu, kita di dalam kurikulum itu isinya harus seperti apa gitu. Kemudian media sarana prasarana juga penting, tentu saja untuk melancarkan proses pembelajaran. Juga di dalamnya ada strategi, metode, dan evaluasi. Nah, evaluasi ini juga sangat penting untuk apa? Untuk melihat seberapa jauh konsep kurikulum yang sudah dibuat itu seberapa jauh gitu, melihat prosesnya gitu kan. Nggak semua strategi atau metode atau rancangan itu selalu berjalan dengan mulus, akan tetapi pasti ada kekurangan dan tantangannya. Nah, maka evaluasi ini dibuat untuk melihat seberapa jauh kurikulum yang terdapat dalam lembaga pendidikan itu terlaksana. Nah, dalam jurnal ini memang perlu pengembangan lebih spesifik lagi terhadap implementasi dan pengembangan kurikulumnya gitu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.